Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video podcast tentang perkembangan selama anak-anak dan remaja untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan dengan dosen Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Baik, perkenalkan nama saya Mardino Yusko Akamura, NIM A1A220020. Dan perkenalkan nama saya Dio Perdana dengan NIM A1A219067. Baik, di sini Dino kita akan membahas tentang masa perkembangan anak-anak pada masa prasekolah. Menurut Dino, perkembangan pada masa anak-anak prasekolah itu bagaimana, Dino? Kalau menurut saya, anak masa prasekolah adalah anak yang berumur antara 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak-anak senang berimajinasi dan percaya mereka memiliki kekuatan. Pada usia prasekolah, anak membangun kontrol sistem tubuh seperti kemampuan ke toilet, berpakaian dan makan sendiri. Itu menurut saya. Kalau menurut abang sendiri bagaimana? Pada umur anak pada masa 3 tahun, di mana pola pertumbuhan sel otak pada anak itu masih berlangsung. Di masa inilah pentingnya peran orang tua untuk berkoordinasi dengan anak, sehingga orang tua terutama ibu bisa melakukan stimulasi yang memadai, artinya merangsang otak anak balita sehingga perkembangan kemampuan otak psikisnya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Baik Dino, di sini kita akan membahas tentang jenis program pendidikan untuk pada masa anak-anak awal. Menurut Dino itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Itu menurut Dino. Kalau menurut abang sendiri bagaimana? Dalam pendidikan PAUD tuh menurut abang tuh perkembangan anak tuh sangat penting di sana, karena anak-anak tersebut tuh mempelajari tentang motorik halus, motorik kasar dan lain-lain, dan juga interaksi anak dan teman-teman lainnya itu mempengaruhi sosial emosi anak tersebut. Dan juga di sini kita juga membahas tentang penitipan anak atau yang bisa disebut dengan pembantu rumah tangga terhadap hak asuh anak. Di sini kalau menurut abang sih peran orang tua itu sangat penting dalam mengasuh anak sejak dini. Lebih karena perkembangan anak yang diasuh oleh orang tua itu sendiri tuh lebih bisa berkembang lebih baik dan daripada anak yang diasuh oleh pembantu rumah tangga. Dan juga anak tuh lebih bisa mendapat kasih sayang dari orang tuanya yang membuat emosi anak terhadap orang tua itu menjadi lebih baik lagi. Ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu perkembangan anak pada masa sekolah dasar. Menurut Dino tuh perkembangan anak pada masa sekolah dasar tuh bagaimana, Dino? Perkembangan fisik anak SD laki-laki dan perempuan itu berbeda. Anak perempuan biasanya lebih ringan, lebih pendek daripada anak laki-laki. Anak perkembangan dari fisik motorik berpengaruh terhadap aspek pendidikan lainnya. Sebagai contoh, fisik anak yang kurang normal. Misalnya anak terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu kurus, terlalu gemuk, dan kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri dengan emosi, kepribadian dan sosial anak. Itu menurut Dino. Menurut abang pribadi? Menurut abang dalam perkembangan anak pada masa sekolah dasar itu ada perkembangan kognisinya. Perkembangan kognisi pada anak pada masa sekolah dasar itu kemampuan kognitif yang dimiliki anak, yaitu kemampuan berpikir secara khas yang untuk memecahkan masalah. Anak pada usia sekolah dasar memiliki cara berpikir yang khas dan berbeda dengan orang tua. Di sini juga anak juga berciri khas dalam fase meningkatkan intensitas hubungan anak dengan teman-teman yang sebayanya, serta ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Pada masa fase ini, hubungan atau kontak sosial anak lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih sering suka bermain bersama teman-temannya dan berbicara dalam lingkungannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak memiliki peran penting dalam perkembangan anak pada masa sekolah dasar. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan anak pada masa sekolah atas, masa sekolah menengah atas dan masa sekolah menengah pertama. Menurut Dino itu bagaimana kondisi anak pada masa tersebut? Menurut Dino pribadi sih adalah tahap ini menunjukkan bahwa lingkungan anak bertambah luas. Yang semula di rumah bersama keluarga
anak pada tahapan ini memiliki lingkungan baru, yaitu lingkungan sekolah. Pada usia ini, anak dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya berhasil melalui tuntutan yang berada di lingkungan sekolahnya. Anak yang sudah terlibat dalam interaksi sosial mulai mengembangkan rasa keberhasilan terhadap apa yang dicapai. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang, juga kemampuan sosialnya dalam berinteraksi. Dukungan dari orang tua dan dari gurunya akan membangun perasaan kompeten mencapai pengalaman baru. Maka dari itu peranan sekolah, terutama guru di sekolah pada anak usia sekolah itu sangat besar. Kurikulum dari proses belajar perlu disesuaikan dan memperhatikan kondisi perkembangan anak agar dapat mempersiapkan anak bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses di masa depannya. Itu menurut Dino pribadi. Kalau menurut Abang pribadi bagaimana? Ya, kalau menurut abang sih bukan hanya dari sekolah saja, peran penting orang tua itu sangat berpengaruh pada masa anak pada masa tersebut. Karena pada masa tersebut anak itu telah bisa mencapai tujuan untuk kedepannya, dan juga yang kita ketahui lingkungan pada masa anak tersebut itu lingkungan yang sangat bebas. Kita takutnya anak pada masa tersebut yang jauh dari orang tua itu terjerumus ke hal-hal yang salah seperti narkoba dan lain-lain. Jadi itu peran orang tua dan guru itu sangat penting dalam perilaku anak-anak pada masa tersebut. Dan juga anak pada masa tersebut itu lebih sering untuk berpikir secara luas, untuk mengenal dirinya untuk mencapai tujuannya ke depannya. Abang kira seperti itu, Dina. Oke. Kalau menurut Dino sendiri itu adalah kadang-kadang itu anak-anak itu suka tidak patuh sama orang tuanya, dan juga kadang-kadang kadang-kadang ada anak tuh bohong. Misalnya dari zaman kita dulu sekolah tuh ada tuh pergi les, taunya pergi ke mall. Pas ditanya sama orang tua, tadi les nak? Tidak. Tadi les nak apa? Les. Taunya dia bohong dirinya sendiri. Itu menurut Dino pribadi. Jadi dapat kita simpulkan itu pada masa remaja ini anak-anak itu peran orang tua itu sangat penting ya untuk sosial emosi anak tersebut, biar nggak bohong lagi, biar bisa lebih patuh lagi kepada orang tuanya. Ya, maka dari itu orang tua harus menjaga anak itu dan memperhatikan pergaulan bebasnya itu. Karena kita takut juga ya kalau anak pada masa pergaulan bebas anak bisa terjerumus dan masa depan anak tuh bisa lebih suram lagi. Ya, betul sekali. Kira seperti itu. Baiklah, di sini cukup sekian podcast yang kami buat dengan saya Dio Perdana dan teman saya Martinus Kokamura. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.